warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laisyana Haditanoyo. Saya kelas 5A. Saya ingin mempelajari kisah teladan Luqman. Siapakah Luqman? Luqman adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh. Ia tidak menerima kenabian, tetapi menjadi seorang ayah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berkebangsaan Habsyi, berasal dari kota Sundan. Pekerjaannya sebagai tukang kayu. Tubuhnya pendek. Dia memiliki kekuatan dan mendapat hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nasihat yang disampaikan kepada anaknya diabadikan dalam Al-Quran. Luqman adalah anak dari Baura bin Nahur bin Tareh dan Tareh bin Nahur, merupakan nama dari Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihi salam. Luqman hidup selama 1000 tahun. Ia menjadi guru Nabi Daud alaihi salam. Sebelum diangkat menjadi nabi, pekerjaan Luqman pada awalnya adalah tukang kayu, tukang jahit, dan juga mengembala domba. Ia kemudian diangkat menjadi kadhi atau hakim. Luqman menikah dan dikaruniai banyak anak. Akan tetapi semua anaknya meninggal dunia seketika masih sangat kecil. Semua itu ia terima dengan ikhlas, karena ia yakin dan sadar bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah. Luqman banyak bersyukur. Amati dan bacalah dengan tartil surah Luqman ayat 31-12 berikut. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih wa ma kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukur kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Pelajaran yang dapat diambil dari surah Al-Luqman 31-12 di atas ini. 1. Luqman adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dianugerahinya hikmah, yaitu selalu bersyukur. Luqman selalu bersyukur atas nikmat yang diperoleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakan bahwa barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Syukur adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita, seperti tubuh yang sempurna dan melihat, mendengar, berbicara, berjalan, meraba, dan merasa. Kita dapat makan dan minum, memiliki tempat tinggal, pakaian, dan belajar, serta memiliki iman Islam. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahi Luqman ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki perasaan halus, akal pikiran, dan pengetahuan luas. Nasihat Luqman kepada anaknya. 1. Jangan musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amati dan bacalah dengan tartil surah Luqman ayat 31-13 berikut. Wa iz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusrik billah inna syirka la zulmun azim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya,
Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah benar-benar kezaliman yang besar. Apa arti mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mempersekutukan artinya menyerupakan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, menjadikan matahari sebagai Tuhan lalu disembah, membuat batu atau patung sebagai Tuhan lalu disembah, menjadikan kayu besar sebagai Tuhan lalu dipuja-puja dan disembah. Wahai anakku, janganlah menyemangatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun, dan tidak akan pernah sama, karena sehebat apapun manusia, matahari, apalagi patung, tidak akan bisa menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pencipta Allah semesta dan sebagai pencipta alam semesta dan sebagai sumber nikmat dan karunia, barang siapa ingkar kepada pemberi nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut telah berbuat kezaliman yang besar. Zalim ialah kejam, bengis, aniaya, dan tidak menaruh kasih sayang. 2. Jangan angkuh dan sombong. Amati dan bacalah dengan tartil surah Luqman ayat 31-18 berikut. Wala tusair hozzaka linnasi wala tumsi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fahurin. Artinya, janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Surah Luqman ayat 15. Ayat 18. Ciri-ciri sikap angkuh dan sombong menurut surah Luqman ayat 31 surah 18 di atas adalah memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, berjalan di muka bumi dengan angkuh, dan membanggakan diri sendiri. Luqman mengajarkan kepada anaknya untuk berperilaku rendah hati, tidak angkuh dan sombong. Misalnya bertemu teman, mengucapkan salam sambil menyapa, "Apa kabar?" Jangan tak acuh terhadap orang lain, angkuh dan merasa hebat sendiri. Misalnya, merasa paling cakap, paling ganteng, paling kaya, paling pintar, dan paling hebat. Kalau berjalan dengan melenggang-lenggok yang dibuat-buat, memuji diri sendiri, dan sebagainya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang angkuh dan sombong lagi membanggakan diri. Artinya orang yang sombong itu dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai anakku, itulah beberapa contoh keteladanan akhlak mulia dan budi pekerti yang diajarkan Luqman Al-Hakim yang harus kita teladan. 3. Hendak membuat kebajikan. Amati dan bacalah dengan tartil surat Luqman ayat 31 surah 17 berikut. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha anil munkari wasbir ala ma asabak inna zalika min azmil umur. Artinya, hai anakku,
dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang munkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Luqman ayat 31-17. Luqman berseru, "Hai anakku, dirikanlah sholat wajib maupun sholat sunnah. Sholat adalah tiang agama Islam. Barang siapa yang menegakkan sholat berarti menegakkan agama. Dan barang siapa yang tidak menegakkan sholat berarti ia telah meruntuhkan agama. Kerjakanlah sesuatu yang baik, misalnya berbuat berikut ini: rajin beribadah dan sholat, hormat dan patuh kepada kedua orang tua, hormat dan patuh kepada bapak dan ibu guru, rajin mengaji, rajin belajar, berangkat ke sekolah tepat waktu dan selalu bersih, bertutur kata santun, mengerjakan tugas pekerjaan rumah tepat waktu, hindari perbuatan buruk atau munkar, misalnya 1. Syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Membenci kedua orang tua. 3. Membenci bapak dan ibu guru. 4. Berkelahi. 5. Mencuri serta 6. Berkata kasar dan kotor. Hendaklah selalu bersikap sabar, yaitu sabar mengerjakan yang baik dan sabar menghindari yang buruk. Pelajaran yang perlu dipetik. Insya Allah aku bisa menceritakan tentang Luqman. Insya Allah aku dapat meneladani nasihat Luqman kepada anaknya. Rangkuman. 1. Luqman adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh. 2. Luqman seorang ayah yang bijaksana. 3. Luqman bukan seorang nabi tetapi dia sangat mulia. 4. Luqman berasal dari kebangsaan Habsyi. 5. Luqman berasal dari wilayah Sudan. 6. Luqman sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga namanya diabadikan sebagai nama surat dalam Al-Quran. 7. Luqman mendapat gelar Al-Hakim yang artinya orang yang bijaksana. 8. Luqman sangat sayang kepada putranya sehingga dia mengajarkan berbagai contoh teladan kepadanya. Demikianlah pelajaran agama yang saya bacakan bersama ibu saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.